Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Bumi Resource Mineral masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan kinerja saham PT Bumi Resource Mineral bersama senior equity analis Sukor Sekuritas Hasan Barakwan. Selamat pagi, Mas Hasan. Halo, selamat pagi, Pak. Mas Hasan, bagaimana Anda melihat kinerja Bumi Resource Mineral selama kuartal pertama tahun ini? Oke, thank you untuk undangannya hari ini. Jadi untuk kuartal 1 kemarin ya, jadi kita melihat memang sudah ada produksi gold yang cukup bagus ya, hampir 1.000 ounce di first quarter 2021. Jadi ekspektasi kita ini di full year 2021 itu BRMS bisa mencatatkan produksi gold di 9.100 ounce. Memang di second quarter-nya mungkin masih rendah ya, produksinya mungkin masih di kisaran 800 sampai 1.000 ounce karena memang ada beberapa spare part yang barunya sampai ya di bulan Mei ini karena ada gangguan logistik ketika pandemi ini ya. Jadi harapannya di third quarter mereka sudah bisa produksi secara normal operation yang diperkirakan mungkin bisa mencapai 3.600 ounce of gold ya per quarter start third quarter 2021. Apa yang membuat Anda optimistis dengan capaian itu? Oke, jadi yang pertama itu kami sudah mendapatkan konfirmasi kalau dari BRMS ya mereka sudah mendapatkan spare part untuk smelter atau prosesor goldnya mereka itu ya yang ada di Citra Palu Mineral. Jadi mereka bilang start of June mereka sudah bisa produksi normal gitu, sudah bisa produksi normal untuk first processing plant gold yang ada di Citra Palu Mineral ini ya. Ya, jadi harapannya memang dari situ sih, Pak. Oke. Spare part yang baru sampai di bulan Mei memang ini yang mengganggu produksi di first quarter dan second quarter. Oke. Ini kalau kita bicara soal emas, ini kan sebetulnya bisa disebut juga sebagai safe haven ya. Apalagi kemarin kalau kita bicara soal pandemi, banyak-banyak instrumen investasi yang mungkin terdampak, emas justru meningkat cukup signifikan. Anda melihat memang prospek emas ini memang masih sangat bagus sebetulnya, dan ini juga pasti akan berdampak pada kinerja Bumi Resource Mineral, begitu? Iya, betul sekali, Pak. Jadi kuncinya di sini keberlangsungan dari massive stimulus yang dilakukan oleh US ini ya, yang bisa menekan dolar tetap rendah. Di sini kata kuncinya. Dan yang kedua itu demand dari ETF gold back gitu ya. Jadi ada satu investasi instrumen ini yang dari tahun 2020 yang mengakumulasi emas cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan central bank aktivitas akumulasi emasnya. Jadi demand force-nya itu bukan dari conventional factors seperti jewelries itu demand-nya turun bahkan di tahun 2020 turunnya cukup tinggi, hampir 20% year on year, tapi kenaikannya mainly dari disokong dari akumulasi dari ETF ini. ETF gold back yang full year-nya itu hampir 35% year on year ya akumulasinya. Jadi ini bahkan mengalahkan akumulasi dari central bank. Jadi kedua hal itu yang mungkin masih bisa mensupport harga emas di tahun ini. Mas Hasan, kemarin Bumi Resource itu kalau saya tidak salah juga mendapatkan dana segar dari right issue yang sampai sekitar 1,6 triliun rupiah. Nah, ini rencananya mereka akan mulai ekspansi. Ini dalam proses ekspansi tentu harus sangat hati-hati penempatannya, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang. Bagaimana Anda melihat ini? Yes, Pak. Kalau menurut saya sih ekspansi yang akan dilakukan oleh Bumi Resources Minerals ini cukup baik ya. Jadi dari 1,6 triliun ini mereka ingin develop second processing plant yang ada di Citra Palu Mineral yang ekspektasinya akan selesai di tahun 2024. Di tahun 2024, mungkin di kisaran bulan Februari 2024 ya kalau dari forecast kami. Selain itu juga dia ada alokasi untuk
melakukan penambahan eksplorasi supaya resources-nya itu menambah ya. Resources gold-nya itu dan juga copper bisa menambah, dan ini juga akan bisa meningkatkan valuasi. Karena kita punya valuasi itu menggunakan SOTP, di mana aset-aset yang belum berproduksi itu kita valuasi dengan EV per resources. Jadi ketika resources-nya itu meningkat karena adanya kegiatan eksplorasi itu dari dana right issue, tentu akan meningkatkan valuasi BRMS di kemudian hari, Pak. Baik, tadi ada optimisme sebetulnya di tahun ini mengenai bisnis BRMS, tapi apa yang kemungkinan justru akan menjadi sangat challenging sebetulnya bagi bisnis Bumi Resource Mineral di tahun ini, Mas Hasan? Oke, menurut saya sih challenge-nya for sure yang pertama itu penurunan harga komoditas ya. Itu udah menjadi salah satu resiko kunci ya. Karena komoditas ini walaupun kita punya ekspektasi memang cukup solid, tetapi tetap ada resiko di sana. Dan yang kedua, execution risk. Ya, jadi execution risk-nya ini seperti yang tadi kita sudah diskusikan ya. Karena adanya keterlambatan dari perjalanan shipping ya, spare part dari processing plant di Citra Palu Mineral ini yang menyebabkan produksi di first quarter itu tidak sesuai harapan, dan juga jadi mungkin ini yang kita sekarang juga jadi agak menjadi salah satu resiko ya yang perlu kita cermati di second quarter production-nya, apakah bisa lebih tinggi dibandingkan first quarter atau paling tidak flat ya di kisaran 800 ounce gitu. Jadi memang ini challenge ya, apakah mereka bisa secara cepat mengutilisasi spare part yang sudah selesai ini lalu meningkatkan utilization rate dari processing plant mereka di Citra Palu Mineral. Baik. Mas Hasan, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali.